Anda terbentuk dari triliunan sel, tapi semuanya kan berasal dari satu sel tunggal. Betul, dari satu sel saja. Coba deh pikirin sejenak. Sel otak Anda, sel tulang, terus sel kulit. Itu kan DNA-nya 99,9% identik. Sama persis. Cetak biru genetiknya itu sama. Nah, kalau cetak birunya sama, kok bisa mereka jadi beda banget gitu? Yang satu keras, yang lain bisa menghantarkan listrik. Gimana caranya? Itu dia pertanyaan intinya. Dan pertanyaan itu menghantui para ahli biologi selama lebih dari seabad. Serius, seabad? Iya, gimana caranya satu sel telur yang dibuahi bisa memunculkan masyarakat sel yang begitu kompleks dan teratur seperti tubuh kita? Masyarakat sel. Saya suka istilah itu. Di mana setiap sel tahu persis perannya masing-masing. Ini bukan cuma misteri, ini keajaiban organisasi. Benar. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan kupas tuntas bagaimana teka-teki ini akhirnya pecah. Kita akan lihat ide elegan dari abad ke-19. Dan bagaimana ide itu dipatahkan oleh seorang mahasiswa pascasarjana yang jujur saja diremehkan habis-habisan. Betul. Ceritanya kayak film ya. Kita mulai dari teori lama yang sebenarnya logis banget. Sangat logis, idenya adalah sel jadi spesialis dengan cara membuang informasi genetik yang nggak dia perlukan lagi. Lalu kita akan lihat eksperimen kuncinya, sebuah teknik yang ternyata jadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai cloning. Dan semuanya berujung pada satu penemuan fundamental, konsep yang disebut genomic equivalence. Kesetaraan genom. Maksudnya, semua sel Anda itu setara secara genetik terlepas dari pekerjaan mereka. Tepat sekali. Oke, kita mulai dari teori lama itu. Akhir abad ke-19, ada ahli biologi Jerman, August Weismann. Weismann ya, dia punya ide yang kedengarannya masuk akal banget, teori plasma nutfah. Idenya sangat intuitif kan? Sumber kita menjelaskannya pakai analogi perpustakaan yang keren banget sih. Keren banget. Jadi coba bayangkan setiap dari kita lahir dengan perpustakaan genetik raksasa di dalam sel pertama kita. Perpustakaan ini isinya buku panduan buat semua kemungkinan profesi sel. Jadi sel otot, sel saraf, sel hati. Semuanya ada, lengkap dari A sampai Z. Lalu, seiring embrio berkembang, ada semacam pustakawan super pinter yang mulai kerja gitu. Persis. Untuk sel yang ditakdirkan jadi sel kulit, misalnya, si pustakawan ini bakal membuang semua buku yang nggak berhubungan sama kulit. Buku tentang kontraksi otot, Buang. buku tentang sinyal saraf. Buang juga. Sampai akhirnya yang tersisa di rak sel kulit itu cuma buku-buku soal cara bikin keratin. Wow, jadi identitas sel-san tertentu oleh informasi yang tersisa setelah proses pembuangan besar-besaran ini. Tepat. Ini model konstruksi melalui kehilangan. Menjadi sesuatu dengan cara kehilangan potensi untuk menjadi hal lain. Kedengarannya rapi dan efisien ya. Sangat. Tapi ini juga berarti prosesnya satu arah, permanen. Sekali buku dibuang, ya sudah, hilang selamanya. Sel kulit gak akan pernah bisa baca buku cara jadi sel otak lagi. Dan itulah asumsi utamanya, bahwa spesialisasi sel itu jalan satu arah. Selama puluhan tahun, ini jadi dogma utama di biologi perkembangan. Model yang rapi tapi. Perlu diuji kan? Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Gimana cara nguji ide kayak gini? Kan kita nggak bisa masuk ke sel buat ngecek rak bukunya. Caranya brilian. Para ilmuwan mengajukan pertanyaan ini. Oke, kalau teori Weismann benar, berarti inti dari sel dewasa, misalnya sel usus, yang udah terspesialisasi, harusnya udah kehilangan banyak buku kan? Jadi kalau kita ambil inti sel usus itu, dan kita masukkan ke dalam sel telur yang intinya udah kita buang, apa yang akan terjadi? Logikanya, ya dia nggak akan bisa mengarahkan perkembangan organisme baru yang utuh. Kan informasinya udah nggak lengkap. Paling-paling cuma bisa bikin lebih banyak sel usus kan? Betul. Tapi kalau ternyata dia bisa menciptakan katak baru yang sempurna, Itu artinya tidak ada buku yang hilang. Berarti inti sel usus itu masih punya seluruh perpustakaan genetik. dan teknik pemindahan inti inilah yang disebut transplantasi nuklir. Ujian pamungkas untuk teori Weismann. Jadi ini dasarnya cloning dong. Saya kira cloning itu baru ramai pas ada domba Dolly di tahun 90-an. Konsepnya sudah ada jauh sebelum Dolly, tahun 50-an. Wow, Ada eksperimen awal oleh Robert Briggs dan Thomas King. Mereka hampir berhasil, tapi kesimpulan mereka justru salah. gimana tuh maksudnya? Mereka berhasil bikin kecebong dari transplantasi nuklir. Tapi
Ada tapinya. Apa tuh? Hanya jika mereka pakai inti dari embrio yang masih sangat-sangat muda, tahap blastula. Oh, di mana sel-selnya belum terlalu punya pekerjaan spesifik. Tepat sekali. Begitu mereka coba pakai inti dari embrio yang lebih tua, Gagal. tingkat keberhasilannya anjlok. Jadi seolah-olah semakin tua sel donornya, semakin banyak buku yang hilang dari perpustakaannya. Wah, jadi hasil ini malah mendukung teori Weismann dong. Sangat mendukung. Waktu itu dunia biologi mikir, oke, kasus ditutup, Weismann benar. Jadi mereka ini selangkah lagi dari penemuan besar tapi berhenti terlalu cepat. Bisa dibilang begitu. Dogma Weismann waktu itu sangat kuat, data mereka cocok dengan narasi yang sudah ada. Jadi mereka melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat. Persis. Dan selama beberapa tahun ya sudah, itu diterima sebagai fakta. Sampai ada seorang mahasiswa pascasarjana di Oxford yang sepertinya nggak baca memo itu. Nah, ini dia bagian favorit saya. Kisah John Gurdon. Ini cerita yang luar biasa. Latar belakangnya sama sekali nggak menjanjikan. Laporan sekolahnya itu parah banget loh. Gurunya nulis, ini kutipan langsung. Saya yakin dia tidak punya peluang menjadi seorang spesialis biologi. Itu akan membuang-buang waktu. Brutal kan? Tunggu, dari 250 siswa di kelas biologinya, Gurdon ada di peringkat terakhir. Peringkat 250. Haha, iya. Itu seperti pernyataan resmi bahwa dia nggak punya harapan. Saya harap guru itu nggak pernah tahu kalau muridnya ini menang hadiah Nobel. Bisa jadi. Tapi ada sesuatu yang nggak dilihat gurunya itu. Gurdon punya hasrat dan keahlian tersembunyi. Dia suka serangga ya, kupu-kupu, ngengat. Betul, dan hobinya yang lain itu membuat model miniatur yang super detail. Oh, yang super detailnya bukan main-main. Dia pernah bikin model kapal perang Inggris di dalam separuh cangkang kenari. Bisa kebayang tingkat presisinya. Nah, hobi itulah yang memberinya tangan yang baik. Istilah di lab buat orang yang punya keterampilan motorik halus luar biasa. Tepat. Dan setelah jalan yang berliku-liku, ditolak sana-sini, ia akhirnya mendarat di laboratorium embriologi milik Michael Fishberg. Dan di sanalah dia dikasih tugas yang dianggap mustahil. Ulangi dan sempurnakan eksperimen transplantasi nukleer. Tugas yang sama yang bikin Briggs dan King nyerah. Tapi Gurdon berbeda. Jauh berbeda. Pertama, tangannya sangat terampil. Kedua, dia lebih berani. Lebih berani gimana? Dia nggak berhenti di embrio tahap awal. Dia ambil inti dari sel yang sudah sangat-sangat terspesialisasi. Sel-sel dari lapisan usus kecebong yang udah aktif berenang. Kecebong yang udah punya sistem saraf dan jantung yang berdetak. Betul. Dari sudut pandang Weismann, sel-sel ini seharusnya udah membuang hampir semua bukunya. Lalu apa hasilnya? Hasilnya mengguncang dunia biologi. Eksperimennya berhasil, berulang kali. Berhasil. Nukleus dari sel usus itu mampu memprogram ulang sel telur jadi kecebong yang normal dan sehat. Bahkan, ada yang tumbuh jadi katak dewasa. Ini gila sih. Berarti sel usus itu beneran lupa kalau dia pernah jadi sel usus dan mulai hidup baru dari nol. Diriset ke pengaturan pabrik. Tapi, seperti biasa dalam sains, Selalu ada yang skeptis. tepat. Para kritikus bilang, tunggu dulu, gimana kita tahu ini bukan karena kontaminasi? Masuk akal. Bisa jadi ada sel yang belum spesialis yang ikut keambil kan? Atau mungkin inti sel telur aslinya nggak benar-benar hilang. Oke, jadi gimana Gurdon membuktikannya? Buktinya harus sekuat baja kan? Disinilah supervisornya, Fishberg, punya ide cerdas. Gunakan penanda genetik. Penanda genetik. Cari cara untuk membuktikan tanpa keraguan bahwa katak baru itu memang berasal dari inti sel donor. Oke, gimana caranya? Cara pertama, mereka pakai strain katak Xenopus yang punya cacat genetik unik. Di dalam inti selnya ada struktur bernama nukleolus. Nah, strain katak ini cuma punya satu nukleolus, bukan dua seperti katak normal. Oke, jadi mereka ambil inti dari katak donor yang punya satu nukleolus, Dan memasukkannya ke sel telur dari katak normal yang punya dua nukleolus. dan hasilnya Semua sel di tubuh katak hasil cloningnya, hanya punya satu nukleolus, persis seperti donornya. wow, itu bukti yang sangat kuat. Sangat kuat. Tapi mereka nggak berhenti di situ. Ada demonstrasi kedua, yang lebih dramatis. Yang lebih visual ya. Betul. Ini pukulan telak yang tak terbantahkan. Mereka ambil inti dari katak albino, Yang warnanya putih. lalu mentransplantasikannya ke dalam sel telur dari katak normal yang berwarna gelap. Hasilnya sudah pasti kecebong albino dari telur katak hitam itu bukti yang sangat visual. Dan saat kecebong albino hasil cloning itu tumbuh dewasa dan dikawinkan,
keturunannya juga albino. Menunjukkan kalau sifat itu diturunkan secara genetik. Dari inti donor. Tidak ada keraguan lagi, Weisman salah. Tunggu dulu. Ini kan implikasinya gila. Kalau setiap sel punya perpustakaan genetik lengkap, berarti secara teori kita bisa ubah sel kulit saya jadi sel jantung baru. Juan Gurdon adalah fondasi intelektual bagi seluruh bidang sel punca dan pengobatan regeneratif. Dia membuktikan kalau spesialisasi sel itu bukan karena kehilangan informasi. Tapi karena pengaturan informasi. Sel tidak membuang buku-bukunya. Jadi kalau kita balik ke analogi perpustakaan tadi, Iya, si pustakawan itu nggak membuang buku, dia cuma menaruh penanda atau sticky notes di buku-buku tertentu. analogi yang sempurna. Untuk sel hati, dia menandai bab tentang detoksifikasi. Untuk sel otak, dia menandai bab tentang sinyal listrik. Buku lain tetap ada di rak, cuma nggak dibuka. Dan eksperimen Gurdon menunjukkan kalau sel telur itu punya semacam cairan pembersih kimiawi yang bisa nyopot semua sticky notes itu. Meriset perpustakaan kembali ke kondisi awal. Inilah yang membuka pintu ke pertanyaan besar berikutnya di biologi, gen dan epigenetika. Luar biasa. Jadi, kita beralih dari ide yang logis tapi salah ke sebuah kebenaran yang jauh lebih menakjubkan. Bahwa setiap sel di tubuh Anda adalah gudang informasi genetik yang lengkap. Dan semua ini dibuktikan oleh seorang mahasiswa yang menurut gurunya adalah pembuang waktu. Sebuah pengingat yang indah bahwa rasa ingin tahu dan kegigihan serta tangan yang baik bisa lebih berharga daripada nilai rapor. Jadi, setelah semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang untuk direnungkan? Saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Oke. Kalau inti dari salah satu sel kulit Anda saja punya semua instruksi yang diperlukan untuk menciptakan duplikat diri Anda, ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam. Pertanyaan apa tuh? Bagaimana masyarakat sel di dalam tubuh kita ini menjaga keteraturan? Maksudnya? Bagaimana setiap sel mengingat siapa dirinya hari demi hari agar tidak terjadi kekacauan? Sel hati kan nggak tiba-tiba memutuskan untuk jadi sel otak. Itu pertanyaan yang menakutkan sekaligus menakjubkan. Tepat. Ini membawa kita langsung ke dunia memori seluler dan epigenetika lapisan kontrol di atas DNA itu sendiri. Anggap saja ini sistem penandaan dan catatan pinggir di perpustakaan genetik kita. Yang memastikan setiap sel membaca bab yang benar pada waktu yang tepat. Menjaga keharmonisan dalam masyarakat triliunan sel yang kita sebut tubuh. Tapi itu adalah pembahasan untuk lain waktu.